Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Septirahayu, mahasiswi STAI Putra Galuh Ciamis, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Dalam kehidupan, setiap individu pasti menghadapi berbagai tantangan, baik dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Di sini saya telah melakukan konseling dengan salah satu orang tua murid di sekolah saya. Beliau bernama Ibu Uci, di mana anaknya mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kata secara jelas ataupun hambatan dalam artikulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya di sini Ibu Yana. Di sini saya sudah bersama dengan wali murid yang akan berkonseling dengan saya. Boleh perkenalan Ibu, silakan. Ya, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Rusyani. Saya wali murid dari anak Muhammad Daihan Aulia. Ya, baik Ibu. Di sini kita tujuannya untuk ngobrol dengan santai aja ya Bu ya. Nah di sini saya tanya dulu nih sebelum ke permasalahan intinya. Kira-kira dari Bunda sendiri ada nggak sih kekhawatiran terhadap anak Bunda atau ada mengenai perkembangan Ananda Boy ini? Sejauh ini sih karena mungkin saya juga kan di rumah, saya bekerja jadi di rumah saya nggak 24 jam juga sama dia. Apalagi di siang hari saya kekhawatiran saya paling pertama sekarang kan masalah dia dia tuh karena mungkin sekarang gadget itu kan memang satu hal yang betul-betul siapapun memegang itu dan pasti anak saya pun tertarik karena mungkin di rumah neneknya pegang, adiknya pegang. Nah, khawatiran saya dari itu justru di komunikasinya, kan tidak ada komunikasi dua arah. Jadi dia kan sering hanya menonton, jarang berinteraksi gitu. Ditambah lagi di luar saya juga tidak ada anak kecil yang sebaiknya, makanya saya memasukkannya untuk ke sekolah gitu. Karena di umurnya sekarang ini, menurut saya memang dari segi kosakata itu agak kurang ini masih dia masih kurang jelas. Mungkin salah satu faktornya dari itu. Sebenarnya perlu diketahui juga ya Bunda, kalau sebenarnya itu masih tahap wajar di anak usia dini itu ketika masih ada pembicaraan yang kurang jelas atau artikulasi yang berbeda. Nah, kalau di rumah sendiri kebiasaan di rumah itu biasanya ditemani sama siapa sih kalau main? Kalau main sekarang saya sama adiknya sama saya juga. Oke, kalau biasanya di rumah itu biasanya mainnya itu seperti apa? Apakah full main gadget atau ada main lain gitu? Biasanya sih yang main gadget ada yang bilang karena kadang kan keaktifan anak itu kan memang susah di ya mungkin karena mungkin tantenya dan neneknya itu susah ya untuk membuat dia diam jadi ada kali ini juga sama adik saya memang suka diajak bercerita karena juga kan titik ibaratnya jangan selalu dikasih gadget aja gitu diajak cerita karena diajak bercerita juga gitu menstimulasi supaya perkataannya lebih jelas lagi. Iya sih, dari yang saya pahami berarti masalahnya itu dari kejelasan artikulasi berbicaranya ya Bunda. Nah di sini saya ada beberapa nih rencana aksinya nih kita bisa lakukan bersama-sama ya. Di antaranya yang ada 4 tahapan di sini Bunda. Yang pertama itu dengan jurus senam lidah di rumah. Nah, dari survei kemungkinan kalau 90% anak yang mengalami keterlambatan berbicara atau artikulasinya kurang jelas itu bisa distimulasi di rumah dan di sekolah. Nah, kalau ada keseimbangan keduanya cukup sangat membantu, jadi tanpa memerlukan bantuan medis ataupun yang lainnya itu bisa terstimulasi di rumah. Nah kemudian yang kedua dengan stop koreksi, jadi ganti dengan perluasan. Misalnya begini, kalau misalnya Boy ini minta makanan atau mama aku mau susu. Nah ketika si anak minta susu, misalnya cadel ya atau pengucapannya susu atau apa, nah kita beri pemahaman itu dengan perluasan. Oh jadi gue mau susu yang hangat ya. Nah jadi kita berikan tambahan kata di situ, sehingga anak itu menerima frasa baru lagi, kosakata baru lagi. Nah kemudian yang ketiga dengan senam oral-motor seperti kegiatan tiup balon di rumah ataupun tiup lilin ulang tahun nih, kita sambil main-main tiup lilin. Jadi si
otot-otot di lidah, kemudian di rongga mulutnya itu bisa terlatih dan terstimulasi dengan baik. Bisa dengan main moncong-moncong ikan, gimana menurut ikan moncongnya, nah itu bisa memperagakan seperti itu. Kemudian tadi betul sudah dilakukan sama Mama Boy ya, dengan berbicara dua arah, jadi kurangi gadget. Nah di sini ada metode co-feeling, di mana si anak itu main gadget, kemudian tahan dulu videonya. Ketika videonya sudah berjalan selama misalnya 30 detik, kita tahan dulu, terus kita tanya tuh tentang video yang dia tonton tuh apa sih, tokoh yang ada di dalamnya tuh apa sih, menceritakan apa sih. Nanti si anak pasti di situ akan ada jeda ya Bu ya, akan jeda, dia otaknya itu akan mencari informasi yang sudah dia dapatkan dari tayangan video yang sudah ditonton itu. Kemudian dia akan berusaha mengungkapkannya, mengucapkannya, dan dari situ si anak itu bisa berbicara dua arah. Jadi dalam menonton gadget pun jangan hanya diawasi kemudian dibiarkan mengonsumsi kontennya sendiri gitu. Jadi kita harus ada metode co-feeding yang bisa diantisipasi. Kemudian yang terakhir, kolaborasi dengan guru, pihak sekolah tentunya. Jadi ketika di sekolah, di rumah dilatih dengan baik, terstimulasi dengan baik, nah di sekolah juga distimulasi dengan baik. Nah, ketika sudah ada keselarasan antara di rumah dan di sekolah, insya Allah semuanya juga akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi mungkin yang bisa saran yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bisa kita realisasikan bersama dengan kerjasama yang baik bersama lembaga sekolah. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mama Boy? Ya, penjelasan dari Ibu sangat cukup dan memang membantu sekali. Terima kasih. Insya Allah saya akan lakukan perhitungan supaya terjadi keselarasan itu, jadinya bisa membuahkan hasil. Mudah-mudahan setelah saya melakukan apa yang tadi Ibu sarankan, ya ada perkembangan lebih baik lagi dalam kosakata dan keluasan berbicaranya kosakatanya. Saya ucapkan terima kasih banyak Mama Boy sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan atau jadi wasilah kita bareng-bareng supaya membimbing anak kita mendapatkan perkembangan yang lebih maksimal lagi, yang lebih optimal lagi, dan menjadi kebanggaan kita semua. Terima kasih saya ucapkan. Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya, tujuan utama konseling adalah membantu individu mencapai kesejahteraan psikologis dan mampu menjalani kehidupan secara lebih sehat, seimbang, dan bermakna. Karena setiap masalah selalu memiliki jalan keluar dan setiap individu memiliki kekuatan untuk bangkit. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengar.